Om Swastiastu. Selamat malam semeton Jawpos TV Bali. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam dialog kesehatan pada malam hari ini bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Apa kabar Mr. Chai? Selamat malam, kabar baik-baik. Sehat? Dan salam sehat selalu. Oke, senang sekali kita bisa berbincang-bincang kembali malam hari ini bersama Mr. Chai. Saya Putu Desi Fridayanti akan memandu acara dialog kita pada malam hari ini, dan tentunya seperti biasa kalau kita ngobrol sama Mr. Chai pasti akan ada satu topik tentang permasalahan kesehatan yang bisa kita ikuti bersama untuk sebagai gitu ya Mr. Chai, itu sebagai tambahan insight buat kita, bagaimana cara kita untuk menjaga pola hidup yang sehat, mencegah agar tidak terjadi gangguan kesehatan yang tidak kita harapkan pastinya gitu. Betul ya sekali. Dan tentunya untuk selalu menjaga pola hidup sehat kita. Nah, kalau malam hari ini Mr. Chai, topik yang kita akan bahas adalah mengenai mengetahui tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol. Ya. Betul. Jadi ini khususnya untuk semeton Jawpos TV Bali yang memang sudah tahu ya ada gangguan kesehatan yaitu diabetes, atau mungkin belum sempat cek tapi kalau dengerin perbincangan kita mungkin ngerasa kok kayaknya saya punya tanda-tanda tersebut gitu. Bagaimana tindakan selanjutnya yang harus saya lakukan? Misalnya seperti itu ya Mr. Chai ya. Oke, topiknya ini adalah tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol Mr. Chai. Berarti ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol gitu ya. Nanti misalnya bisa kasih tahu kita ya. Betul sekali. Bisa kasih tahu kita tentang bagaimana cara mengontrolnya juga dan juga solusinya. Betul. Tentunya. Kencing manis itu sesuatu yang umumnya orang merasa tidak penting. Tidak bahaya gitu. Iya, itu bukan ancaman. Oke. Tapi pada saat kita rubah namanya dari diabetes menjadi the silent killer, pembunuh senyap. Nah, akhirnya orang jadi takut. Karena memang harus ditakuti. Kalau sesuatu yang kita kurang takuti, kita nggak perhatian. Kan betul. Sama seperti orang bilang kalau kamu mau sukses, dan kalau kamu tidak takut dengan sesuatu yang akan membuat kau sukses, berarti impianmu itu kurang besar. Berarti harus menyeramkan. Menyeramkan. Ya? Is scaring you. Nah, akan membuat kau menjadi lebih waspada. Betul. Lebih ada muncul adrenalinnya untuk bisa mencapai itu. Ya, gitu. karena memang manusia itu adalah satu makhluk yang penuh dengan vitalitas dan penuh dengan segala sesuatu dia ingin mencapai langit. Tapi apakah diabetes itu sendiri atau kencing manis ini memang benar-benar sedemikian berbahayanya gitu Mr. Chai? Wah, kalau saya bilang itu the silent killer itu adalah pembunuh senyap. Karena makin senyap dia membunuh orang, makin banyak korbannya tanpa tahu bahwa dia sudah menjadi korban. Ya, tapi kalau aku ingin membunuh kamu, nah orang sudah tahu, ya nggak takut. Berarti dengan kata lain dia bisa tiba-tiba membunuh gitu dan kutip Iya, gitu. karena dia sudah membawa penyakit ini secara perlahan-lahan mengkonsumsi dirinya sendiri. Tanpa disadari. Tanpa dia tahu, karena dia tidak pernah pelajari hal-hal begini. Iya. Jadi apa yang selalu dipelajari oleh orang dan anak-anak adalah sesuatu yang sifatnya adalah bagaimana mencapai hidup yang lebih baik, for a better life, mencapai sukses. Jadi kurang aware ya, awareness-nya kurang ya dari. Nah, yang lupa mereka masih itu baru phase 1, tahap pertama, masih ada phase 2, yaitu pada saat Anda sukses, bisa nggak Anda mempertahankan kesuksesan itu? Nah, artinya mempertahankan tuh menggunakan apa yang Anda fokus berpuluh tahun untuk dipakai. Karena untuk apa sukses kalau tidak bisa dinikmati? Nah, sama dengan penyakit diabetes juga. Yes. Kalau misalnya kita sudah tahu cara mencegah atau mengontrol, bagaimana memaintenance itu gitu. Betul sekali, karena orang sering bilang kesuksesan itu atau uang itu datang dengan 2 kaki. Oke. Tapi waktu dia pergi 4 kakinya. Jadi korban 30 tahun untuk bekerja keras menghasilkan uang, mengorbankan kesehatan, hanya butuh 3 tahun membuat kau bangkrut.
Semoga tidak terjadi pada kita. Itulah yang saya bilang silent killer. Yep. Nanti lebih lanjut ya Mr. Chaya, Yes. bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi atau mengontrol diabetes ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dalam dialog bersama penyehat tradisional Mr. Chaya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Jawpos TV Bali. Jumpa lagi dengan saya Mega. Di video kali ini kita akan membahas cara merawat luka diabetes agar terhindar dari amputasi. Luka akibat penyakit diabetes, waktu penyembuhannya sangatlah lama. Hal ini disebabkan karena kadar gula di dalam tubuh kita terlalu tinggi. Hal tersebut dapat merusak saraf, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan sirkulasi darah memburuk, sehingga menghambat proses perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Jika tidak dirawat dengan benar, luka tersebut bisa terus menyebar dan bisa berakhir dengan amputasi. Di Penyehat Mr. Chai, kami melakukan perawatan luka diabetes dengan terapi ozon luka. Terapi ini mampu mengobati luka diabetes seperti gambar berikut ini. Cara perawatannya sangatlah mudah. Luka dibersihkan terlebih dahulu, kemudian luka dibungkus menggunakan plastik yang kedap udara. Luka yang telah terbungkus di dalamnya sudah ada selang yang akan mengalirkan gas ozon. Gas ozon akan mengalir selama 15 menit. Fungsinya untuk membunuh bakteri, jamur, serta mempercepat terjadinya pembentukan sel aktif dan pertumbuhan jaringan baru. Perawatan luka ini dilakukan 1-3 hari sekali, tergantung tingkat keparahan luka tersebut. Untuk hasil yang lebih maksimal, pasien harus menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Bagi yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! Baik, terima kasih Semeton Jawpos TV Bali. Kita kembali dalam dialog kesehatan bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Kita bicara mengenai tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol. Tadi di awal Mr. Chai sudah bilang bahwa diabetes atau kencing manis ini adalah sebagai silent killer gitu. Jadi diam-diam ternyata sangat mematikan. Nah, tanda-tanda seperti apa yang harus kita perhatikan ya kalau misalnya terjadi perubahan dalam tubuh kita yang nggak biasanya kita alami di kesehatan kita. Nah, kita cari tahu sekarang. Boleh dikasih tahu kita nggak Mr. Chai supaya kita bisa lebih aware sama kesehatan kita? Iya, kita bisa melihat ya rumah sakit. Kita juga bisa lihat orang-orang yang datang berobat ya. Bahkan mencari pengobatan sampai ke luar negeri. 70% penyakit ini bisa dicegah. Dicegah. Baik. Begitu Anda sudah masuk pada fase seperti itu, Anda tidak bisa mengontrolnya lagi, walaupun Anda ingin kontrol. Loh, maksudnya apa? Kamu tidak bisa mengontrol lagi karena kita belum biasa membuat sesuatu untuk ukuran mengontrolnya. Dan kita juga, kalaupun kita datang ke medis, Nes bilang ya kamu udah mulai gejala diabetes, dia juga tidak peduli karena dia berpikir saya nggak ada efeknya, nggak ganggu gitu. Dia mengganggu belum. Jadi tubuh itu sebenarnya sangat cerdas. Pada saat Anda mulai pradiabetes, Anda itu sebenarnya ada tanda-tanda, tetapi tanda-tanda itu kadang-kadang cuma 10%. Jadi tidak efek. Sama seperti orang sakit ginjal. Pada saat ginjalnya tinggal 50%, dia juga tidak tahu. Loh, masa sih udah 50% kerusakan dia tidak tahu? Iya, dia tidak tahu. Baru berasain nanti kapan? Kalau sudah tinggal 20%, terasa dia. Nah, pada saat dia sudah sangat aware bahwa saya bermasalah nih, dan dia mau berobat, udah terlambat. Udah terlambat. Makanya saya ini sekarang ini dalam 7 tahun ini sudah menyiapkan 40 mesin cuci darah di tempat saya. Namanya BHCC Klinik. Gratis. Gratis? Ya karena disupport sama BPJS. Oh, oke. Bisa pakai BPJS? Iya, gratis. Jadi kadang-kadang teman-teman kita yang kita kasih tahu atau mungkin tidak pernah tahu atau tidak peduli,
Ya kita tinggal siapkan saja sama dia mesin cuci darah seminggu 2 kali. Gratis lagi. Oke. Itu fungsinya adalah ada kaitannya untuk pencegahan gitu Mr. C untuk gangguan diabetes ini atau gimana? Diabetes itu sebenarnya sebagai silent killer. Sekarang kita tanya, yang bisa masuk ke cuci darah kebanyakan siapa? Ya, nomor 2 itu disumbang dari penderita diabetes. Oh, oke. Kalau sakit jantung disumbang paling mana? Ya nomor 1 atau nomor 2 juga dari diabetes. Kalau stroke dari mana? Ya juga disumbangkan nomor 1 atau nomor 2 dari diabetes. Baik. Jadi komplikasinya ke situ ya misalnya. Nah, luar biasa. Jadi ada ginjal, ada jantung, ada stroke. Itu 3 organ yang akan dirusak oleh kencing manis ini. Baik. Itu luar biasa, mengerikan sekali. Tanda-tanda umum nih Mr. C, tanda-tanda umum nih yang kita rasakan, apa tuh? Pertama, berat badan naik. Oke. 1. Nomor 2, mudah kelelahan. Cepet capek ya. Cepat capek. Biasanya aktivitas yang dilakukan dengan kapasitas A itu dia baik aja, tapi begitu suatu saat melakukan lagi, kok udah lelah gitu Ya, artinya dia cenderung kondisinya menurun. Jadi sama seperti ya kita ngomong ya, seperti direct hitung 1, 2, 3. Tapi ini tidak 10, 9, 8. Dia pelan-pelan karena terjadi adaptasi bertahun-tahun. Ya. Mungkin dia memerlukan 5 tahun untuk merasakan dia punya efek. Kena serangan jantung, kena gejala stroke, darah mengental, kemudian dia susah tidur, kemudian dia punya ginjal rusak. Itu butuh minimal 5 tahun. Itu proses. Nah itu baru dia terasa. Nah ini yang kadang-kadang dia tidak aware. Kenapa nggak aware? Karena dia kan beradaptasi dengan segala kesulitan. Sama seperti orang bilang, kalau kita ini diberikan kesusahan, tapi kesusahan pelan-pelan dikasih. Dan akhirnya setelah kita benar-benar susah, kita juga nggak merasa sangat susah. Yang paling susah itu dia dari kaya, tiba-tiba dia main saham dan transaksinya tiba-tiba uangnya triliun jadi 0 rupiah. Atau katakan mungkin hanya tinggal 1/100. Dia terasa banget. Ya. Terus apa yang dia lakukan? Loncat dari atas ke bawah. Atau dia habis ke kasino. Dia rugi. Iya. Kemudian dia loncat. Karena itu terasa banget. Ya, terjadi perubahan drastis istilahnya siang dan malam. Terasa banget. Tapi kalau dia beradaptasi, dia tidak akan terasa. Paham? Nah, ini yang saya bilang the silent killer. Dia membutuhkan 5 tahun untuk merasakan akibatnya itu. Jadi Mr. C, kalau misalnya ada kita ngerasa nih mulai capek, menurunkan ya, kualitas hidup kita, let's say seperti itu, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Soalnya kadang kita suka excuse, ya iya sih udah tambah usia ya, jadi wajar aja kalau kita tambah capek gitu, tambah mudah lelah gitu. Jadi kita mesti ngecek apa nih yang pertama kali Mr. C? Pertama itu kita sekarang sudah tersedia begitu banyak hal-hal yang canggih, fasilitas kesehatan. Nomor pertama itu ya paling penting itu ya, kita setiap bulan harus ngecek kepada dokter pribadi kita atau kepada klinik tertentu yang sifatnya perawatan. Ya minimal tensimu seperti apa setiap hari. Kemudian makananmu, kemudian kamu ngecek pada saat kau fasting berapa. Nah itu setiap bulan yang gampang. Gula kamu tuh berapa. Itu semua bisa dicek. Karena apa? Hanya butuh setetes darah untuk mengecek dia punya diabetes, pradiabetes, atau sudah diabetes. Setetes darah saja. Itu sudah mewakili. Anda bisa bayangkan. Sebulan sekali. Tidak diambil 5 mili, 10 mili punya darah. Tidak. Setetes darah bisa melihat progres 3 bulan punya kencing manis. Nah, ya. Apalagi kalau ada turunan ya Mr. C ya? Apalagi punya turunan. Ya. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang kita itu jorok. Kehidupan kita anggap gampangan. Tapi tidak gampang. Kalau kita punya mobil, maukah kita setiap tahun atau 2 tahun sekali atau 3 tahun kita ganti oli? Mau enggak? Mau. Enggak mau. Mobil? 2-3 tahun baru ganti oli sekali. Enggak mau. Baru ganti oli. Iya suruh ganti oli, mau enggak? Enggak mau. 6 bulan kan ya? Bukan 6 bulan, dilihat daripada mile-nya. Berapa ribu kilometer. Itu ada 5.000, ada 10.000. Iya. Ya? Atau pada Nah, bulan itu tertentu. ada ukurannya. Iya. Sehingga mobil itu jarang sekali kita lihat mogok di jalan. Jarang sekali. Karena sudah ada rambu-rambunya. Mobil dirawat ya? Mobil dirawat, manusia tidak. Karena kenapa?
Karena pada saat Anda beli mobil itu ada manual, Bu. Kita waktu kelahiran hanya dikasih akte kelahiran. Ada nggak manual bukunya? Kita tidak ada. Dan yang celakanya lagi, kita ini malas belajar. Itu saya bilang, phase 1, phase 2. Phase 2 belajar bagaimana kita menjadi sukses, kaya. Tapi phase 2, pada saat Anda sukses dan kaya, Anda harus belajar mempertahankan itu. Ya. Sehingga apa yang Anda cari itu tidak akan habis tiba-tiba. Anda bisa bayangkan, seorang direktur, presiden direktur, owner perusahaan, dia kaya. Tapi setelah usia 50-60, tiba-tiba dia duduk kursi roda. Bahkan untuk berjalan pun harus orang yang papah. Kena angin pun dia sakit. Dan setiap hari harus minum pil 3, 4, 5, bahkan 10 jenis setiap hari. Jadi pil itu seperti makanan. Padahal itu kimia. Dianggap makanan. Dia bosan tapi dia tidak punya pilihan. Nah, saya bilang itu dari seorang owner, presiden direktur, dia itu menjadi seorang korban, victims, akibat kelalaian dia tuh. Makanya phase 2 itu kita harus pelajari bagaimana menjadi tua. Ya. Nah, kalau Anda tidak mempersiapkan untuk menjadi tua, Anda akan kehilangan. Kehilangan apa? Kesempatan untuk menikmati apa yang Anda cari selama 30 tahun itu. Baiklah, oke. Itu tadi Mr. Cha kasih tahu kita kalau kita belum menyadari dan baru tahu tanda-tanda awal ya Mr. Cha ya. Betul, nah kalau kita sekarang kan ngobrol tentang tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol. Jadi ketika kita sudah memiliki tanda-tanda tersebut dan sudah tahu kita kena diabetes yang tipe apa gitu kan ada Mr. Cha ya. Nah selanjutnya bagaimana kita bisa memaintain itu, memanage diri kita, hidup kita untuk bisa tetap menikmati sisa hidup kita gitu ya, Persis. ya dengan penyakit diabetes yang dengan kita berkualitas, menikmati hidup kita dengan berkualitas. Betul, walaupun ada diabetesnya gitu kan, tapi bisa Tetap lebih baik tidak merembat kepada sakit jantung, sakit stroke, cuci darah, dan yang lebih parah lainnya. ya, gitu karena itu akan membuat orang seperti orang lumpuh. Nah, itu dia, itu yang sangat tidak diharapkan tentunya. Ya, nah, kita tidak harapkan. bagaimana di tempat Mr. Cha ini, di BHCC ya Mr. Cha ya, dan juga di klinik penyehat tradisional Mr. Cha itu bisa membantu bagi pasien-pasien yang mungkin memang saat ini sudah mengalami gejala diabetes atau sudah dinyatakan mengidap diabetes untuk tipe-tipe tertentu. Kita akan segera mengetahui jawabannya sesaat lagi. Tetaplah dalam Dialog Kesehatan di program kita pada malam hari ini. Asal dari mana ya? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ada di ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Jumpa lagi dengan saya Mega. Di video kali ini kita akan membahas cara merawat luka diabetes agar terhindar dari amputasi. Luka akibat penyakit diabetes, waktu penyembuhannya sangatlah lama. Hal ini disebabkan karena kadar gula di dalam tubuh kita terlalu tinggi. Hal tersebut dapat merusak saraf, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan sirkulasi darah memburuk, sehingga menghambat proses perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Jika tidak dirawat dengan benar, luka tersebut bisa terus menyebar dan bisa berakhir dengan amputasi. Di Penyehat Mr. Cha, kami melakukan perawatan luka diabetes dengan terapi ozon luka. Terapi ini mampu mengobati luka diabetes seperti gambar berikut ini. Cara perawatannya sangatlah mudah. Luka dibersihkan terlebih dahulu, kemudian luka dibungkus menggunakan plastik yang kedap udara. Luka yang telah terbungkus di dalamnya sudah ada selang yang akan mengalirkan gas ozon. Gas ozon akan mengalir selama 15 menit. Fungsinya untuk membunuh bakteri, jamur, serta mempercepat terjadinya pembentukan sel aktif dan pertumbuhan jaringan baru. Perawatan luka ini dilakukan 1-3 hari sekali.
tergantung tingkat keparahan luka tersebut. Untuk hasil yang lebih maksimal, pasien harus menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Bagi yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! Baik, Semeton Geopos TV Bali, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog kesehatan bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Kita sudah akan masuk ke sesi 2 sekarang. Bagi Semeton yang mungkin baru saja bergabung dan kelewatan di sesi yang pertama kita bahas apa, silakan bisa dicek aja di YouTube channel dari Geopos TV Bali ya. Bisa ikuti dari awal perbincangan kami bersama Mr. Chai. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, di mana barusan kita udah lihat bersama Mr. Chai ini adalah salah satu pasien tadi ya videonya yang sudah mengalami penyakit diabetes dan ada luka yang basah ya Mr. Chai, dan sudah dilakukan terapi. Kalau misalnya diabetes itu sudah sampai menimbulkan luka dan termasuk dalam kategori diabetes basah, itu biasanya terapi apa yang diberikan Mr. Chai? Kalau dari ada dua ya. Kalau terapi yang dari standar medis itu adalah pembersihan luka dan terakhir ya amputasi. Aduh. Ya, tapi kalau di tempat kita, kalau belum terlambat, itu kaki yang luka itu bisa kita obati sampai sembuh. Oh iya? Ya, bahkan kulitnya bisa dapat kulit baru lagi loh. Jadi sama seperti ular mengganti kulit. Padahal itu kalau secara general sebenarnya susah ya Mr. Chai untuk bisa tertutup lukanya gitu ya Mr. Chai? Tidak juga. Seperti saya bilang tuh tinggal kita pakai metode apa. Ya, itu. Kalau kita memaksa dari luar, ya, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak alami. Karena kalau tidak alami berarti ada luka, mungkin Anda akan tambal dengan plastik surgery, operasi plastik, dengan menempel, menambal. Nah itu tidak alamiah. Tapi seperti saya bilang bahwa tubuh manusia itu dia super cerdas. Nah tubuh itu kalau diberikan apa kekurangannya, dia bisa memperbaiki diri sendiri. Yang penting bahannya cukup. Berarti kayak regenerasi gitu. Yes. Karena sama seperti rambut kita bisa tumbuh. Kemudian kita punya kulit pun bisa menjadi lebih bagus. Kemudian apapun yang namanya yang luka pun dia bisa nutup. Prinsipnya tubuh manusia cerdas. Dia bisa mengobati dirinya sendiri. Yang penting bahan bakunya cukup. Oke, baik-baik. Jadi kalau di BHCC sendiri Mr. Chai itu tetap dengan terapi ozon juga ya? Ozon itu adalah sesuatu sama seperti sebuah mobil. Apa yang paling penting merawat mobil setiap bulan, beberapa bulan sekali, ya ganti oli. Karena itu adalah satu kehidupan. Misalnya penyakit apapun yang diperiksa oleh dokter ditemukan lewat darah. Kamu sakit ginjal, kamu sakit jantung, kamu ada serangan, dan itu pasti diceknya melalui darah. Oleh sebab itu, 90% penyakit itu dites lewat darah. Nah, kencing manis juga begitu. Kalau ada di dalam darah, ini ada unsur tingkat kematian sel atau tingkat enzimnya meningkat begitu tinggi, berarti ada sesuatu yang something wrong inside, ada yang rusak. Nah ini harus cepat diperbaiki. Organ apa yang diobati, diberikan bahan apa. Jadi darah itu kalau dia bersih, darah itu adalah transportasi di tubuh kita. Dia akan menyerap makanan dan mendistribusikan seluruh tubuh manusia. Nah yang dibutuhkan dari darah itu ada dua. Yaitu? Pertama itu adalah oksigen. Yang kedua itu yang dibutuhkan dari darah itu apa? Yaitu zat besi. Ada oksigen. Nah kemudian sisanya adalah nutrisi yang dibawa ke seluruh badan. Jadi pembentukan darah kalau kurang, misalnya HB-nya kurang, wah ini repot nih. Salah satu kekurangan HB itu zat besi. Nah misalnya kalau dia itu kurang makan hal-hal yang meningkatkan HB, nah itu dia bisa masalah. Itu kita bicara dari makanan dulu ya. Contohnya misalnya kalau dia kurang protein dari hewani atau apa gitu, itu sel darahnya bisa drop. Ya. Nah yang kedua itu oksigen. Kalau bisa oksigennya, ada orang yang darahnya HB-nya sampai 15-16. Normal nggak? Ya normal, agak pekat sedikit. Tetapi kalau kurang oksigen, dia juga mabuk. Karena kurang oksigen. Makanya kenapa orang sekarang ini ya suka datang ke Bali. Karena pantainya, beach-nya
banyak vitamin udara. Terus apa itu vitamin udara? Oksigennya bagus. Mereka suka datang ke pohon-pohonan, ke hutan rimba. Di mana kenapa? Ya karena oksigennya tinggi, itu vitamin udara. Nah, dengan semakin banyaknya oksigen yang diserapkan oleh darah, manusia itu makin seger. Paham kan? Ya. Jadi bayangkan sebuah mobil kalau filter udaranya kotor, itu konsumsi minyaknya naik. Pembakaran tidak sempurna. Tenaganya kurang. Nah, begitu juga manusia kurang oksigen, lemes. Makanya pertolongan pertama pada orang yang pingsan semaput apa? Ya oksigen tadi. Jadi ozon itu membersihkan darah sekaligus menambah oksigen berkali lipat di dalam darah. Nah, ini yang orang tidak paham. Jadi oksigen itu sangat penting. Sebelum kita bicara nutrisi, oksigen itu dulu. Jadi ozon itu memberikan oksigen. Jadi kalau oksigen cukup, dia tidak ngantuk. Walau habis makan dia bukannya ngantuk, tapi dia tambah semangat. Karena apa? Oksigennya cukup. Kemudian tidurnya enak. Karena apa? Oksigennya cukup. Relax. Ya. Kalau orang tidak ada oksigen, dia tuh gimana ya? Kayak orangnya semaput gitu loh. Iya. Ngantuk lah, lemes lah, padahal cek HB-nya bagus, oksigennya rendah. Nah, ini juga yang terjadi pada kota besar, sick building syndrome. Jadi kalau mereka macam Jakarta 10 lantai, 20 lantai, 30, itu semua penuh dengan oksigen di dalam. Apakah ada filter? Nggak tahu juga. Tapi yang penting bahwa udara dari luar nggak bisa masuk karena supaya AC-nya jangan keluar. Iya. Jadi Anda bisa bayangkan, aku bernapas membuang CO, Menghirup di tempat yang sama ya. Jadi Satu gedung. O2-nya semua diambil, yang diproduksi itu adalah CO. Iya. Jadi kebayang bagaimana kurang sehatnya kehidupan Iya. di kota-kota besar Iya, itu ya. jadi orang sana kurang sehat. Jadi begitu mereka jalan-jalan Bali, mereka seger. Apakah Balinya membuatnya mereka? Mungkin iya, tapi yang paling penting bahwa di Bali itu polusinya rendah karena tidak ada heavy industry. Industri berat tuh nggak ada. Makanya sangat bagus sekali kalau suatu hari macam Bali itu semua harus pakai electrical vehicle gitu. Mobil atau motor listrik. Ya nggak usah punya polisi. Lebih bagus lagi. Nah, saya masih ingat itu kalau kita datang ke Lombok ya. Itu di sana itu nggak boleh ada motor. Yang ada sepeda. Oh, yang di pulau ya? Di pulau. Iya. Dan orang bule itu senang sekali di sana. Dan airnya begitu bersih. Jadi boleh ada Pak, kereta kuda, sepeda. Kuda tidak dan ada sepeda aja. Bermotor. bermotor tuh nggak boleh di sana. Nah, Anda bisa melihat begitulah kita memprotek. Kita punya lingkungan. Iya. Luar biasa ya. Jadi kalau bisa memiliki lingkungan yang seperti itu secara terus-menerus ya tentu akan sangat terkontrol ya. Untuk, Iya, makanya ozon itu penting. ozon dalam Karena ozon itu adalah ozon itu terbentuk dari oksigen O2 ditambah satu O, single O menjadi O3, bahkan sampai O10. Begitu masuk dalam darah, O-nya bekerja sendiri sebagai antioksidan, membunuh kuman, virus, bakteri, dan O2-nya ini dia memberikan kamu satu energi yang luar biasa. Iya. Nah, antioksidan itu adalah O. O itu menguras lemak di dalam pipa darah kita. Anda bisa bayangkan kalau gigi kita 1 minggu kita nggak usah gosok, apa yang terjadi? Kita kan kuning, bau, ya kan? Mana bisa putih lagi seperti Mbak Eci punya gigi begitu putih. Itu satu hari mungkin gosok berapa kali saya nggak tahu, ya kan? Nah, bayangkan pipa darah kita itu kita bisa lihat macam gambar itu hitam sekali. Jadi itu sama seperti oli nggak pernah diganti. Jadi kalau kita bilang bersihkan darah, mereka takut pikir oh ini cuci darah. Bukan. Itu adalah memfilter darah Anda dimurnikan dan 100% masuk kembali. Wow. Nah, mereka tidak tahu. Nah, begitu kita kasih tahu, masa dia bilang, masa iya sih? Nah, mereka bingung. Tapi begitu orang mencoba sekali, wah, dia bilang mestinya dari dulu saya kerjakan ini. Nah, mereka tidak well informed. Yap. Ya kan? Biasanya yang datang pasien-pasien ke situ dari mana aja, Mr. Chai? Memang 15 tahun pertama pasien saya banyak orang lokal ya. Orang Bali, orang sekitar Bali. Karena waktu itu kan kita masuk sampai satelit. Jadi orang di Indonesia bisa lihat satelitnya. Tapi 10 tahun terakhir karena medsosnya kenceng nih, kita yang datang tuh orang bule. Jadi orang dari Amerika, dari Boston cari kita, dari Australia nggak usah ngomong, dari pantai barat sampai pantai timur. Pantai barat dari mana? Perth. Pantai timur ada Sydney, ada Newcastle, ada Melbourne,
Jadi sekarang mereka sudah mendapat informasi melalui jalur komunikasi medsos. Dan mereka gampang sekali mencari. Kebetulan sekarang ini kita mulai kepo sedikit, sudah masuk di internet, di medsos pakai bahasa Inggris. Jadi lebih mudah tersampaikan informasinya. Iya, jadi well informed. Jadi mereka akhirnya benar. Dan mereka ini benar-benar sadar. Karena di luar negeri, yang kamu cari dokter pengobatan medis canggih banyak. Tapi untuk model perawatan, itu tidak ada. Jadi sama seperti kalau kita datang ke Bali ngapain? Ya mijet, spa. Tapi kalau datang Australia bukan spa. Pintaran kita spa, natural terapi. Nah itu yang dicari orang. Oke. Nah kalau penasaran dan ingin mencoba seperti apa manfaat yang kita rasakan setelah melakukan ozon terapi ini ya Mr. Choi, bisa langsung datang aja ke Jalan Pulau Nusa Penida nomor 33 Denpasar. Nanti bisa lihat alamat dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi di layar ini. Oke, seperti itu ya Mr. Choi ya. Ada sesuatu yang saya ingin tambah. Apa itu Mr. Choi? Ozon itu banyak orang tidak tahu membuat darah Anda bersih. Pertama, tidur Anda lebih baik. Saya ada satu pengusaha itu kaya sekali batu bara. Dia usia 50, habis dia lakukan terapi, dia bilang, aku lo sudah 20 tahun tidak merasakan tidur kayak bayi gitu. Saya bilang, iya katanya. Itu satu. Yang kedua, bahwa ozon itu akan membunuh banyak bakteri, virus di dalam darah kita. Jadi ini zaman-zaman virus bakteri, Anda usah khawatir, bersihkan darah Anda. Nomor ketiga, ozon itu akan membuat kulit Anda lebih bagus. Masa sih? Iya. Karena dia akan lebih, ya bayangkan kalau kita datang ke salon ya, oh ini pakai oksigen ya Pak, pakai ozon. Kenapa harus dikasih tembak oksigen ozon? Karena itu membuat kulit Anda sangat bagus, glowing dan dia padat gitu ya. Nah nomor 4, dia akan memberikan Anda antioksidan. Apa itu antioksidan? Anda bisa mencegah kanker. Ya, darah Anda difilter. Apa yang keluar? Asam urat, kolesterol, lemak darah, sampah-sampah metabolisme yang kita numpuk puluhan tahun itu keluar. Jadi kadang-kadang kita, wah ini kok lemak saya kok banyak sekali keluar. Nah itu yang nempel di pipa darah. Nah kalau itu nempelnya udah 70, 80, 90%, dokter bilang apa? Pasang ring. Jadi itu pasang ring itu adalah untuk menekan lemak itu supaya dia membuka begini, ring. Padahal bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan, suatu yang gampang. Tetapi seperti saya bilang, kalau Anda datang ke medis, ya pasang ring, bypass. Tapi Anda akan datang ke saya, cuci. Jadi saya kemarin tuh dikunjungi satu pasien saya yang sudah 20 tahun yang silam. Ya kebetulan beliau tuh arsitek. Jadi suatu hari dia datang sama saya, dokter bilang, ini treadmill saya bermasalah. Terus gimana? Ya udah mau minta saya ini mau pasang ring. Oh ya, terus gimana? Ya saya takut katanya. Pada waktu itu beliau baru usia 40. Nah dia cari saya Pak. Nah ini Bapak makan obat saya, Bapak lakukan di ozon. Dan apa Bapak harus lakukan tiap hari? Bapak mau makan apa? Makan saja. Tapi ada yang paling penting satu, setiap hari Bapak berlari, maksudnya jalan ya, bukan berlari, tapi setengah lari kecil boleh 40 tahun. Anda harus banyak berjalan 1 jam. Atau Anda lakukan treadmill setiap hari Pak. Karena kan ada gagal di treadmill. Iya, gagal di treadmill. Hari ini Anda mulai berjalan di atas treadmill 1 jam. Dan Anda pasti tahu, setelah 2 bulan dia datang lagi, dia tes lagi. Pak, sekarang aku udah bisa lari sampai 15 menit di treadmill. Terus dulu sebelumnya berapa? Ya waktu si dokter jantung itu, saya hanya bisa tangan 3 menit, kaki lemes. Ya, cek EKG-nya enggak kacau-kacau gini semua. EKG-nya kacau semua. Itu kayak orang bilang tuh seperti gempa 9 skala Richter. Wow. Dan kemarin saya ketemu dia. Pak kebetulan namanya Pak Putu ya. Pak Putu. Loh, kok sekarang baru? Iya. Gimana sehat? Sehat. Kenapa Bapak kok sudah lama nggak ketemu? Ya aku sehat-sehat aja. Terus ya kemarin setelah aku lihat TV Jawa Pos, saya ingat Bapak, saya datang lagi. Bayangkan, itu 20 tahun yang silam dan dia tidak operasi jantung, tidak kasih ring. Luar biasa. Nah, karena dia melakukan terapi. Jadi saya bilang, kalau Anda tidak bisa jalan, Anda harus berbalik arah, belajar berjalan. Kalau Anda itu makan terlalu banyak, Anda harus balik arah, kurangin makan. Jadi kita itu selalu kalau kita oposit, suka makan daging, sekarang banyak makan sayur.
Saya banyak makan sayur. Sekali-sekali sekarang kamu makan daging. Kalau kamu lakukan sesuatu cross seperti itu, Iya. Anda mendapat dua-duanya. Baik. Ya. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Maka saya bilang sesuatu yang sebegitu sederhana. Kenapa dibikin repot? Harus dipasang ring lah, bahkan bypass. Berapa pasien saya itu yang mau di bypass? Akhirnya karena nggak punya duit lah. Kalaupun misalnya di stop pengorder BPJS kan nggak 100% juga. Iya. Sebagian harus bayar juga. Kan nggak punya duit. Iya. Pak, aku nggak punya duit. Udahlah kamu terapi aja. Yep. Dan ternyata mereka sampai sekarang ada yang 10 tahun fine-fine aja. Nah, kalau kayak gitu tuh mesti regular terapi atau cukup saat itu saja atau gimana? Nah, Mr. sama seperti Eci. Kalau saya bilang, Anda punya kulit kan begitu cantik ya. Terima kasih. Saya sudah kenal Anda itu mungkin 20 tahun lebih ya. Betul. Pertanyaan saya, Anda pakai kosmetik tidak? Pakai. Rawat tidak? Rawat Berapa bulan sekali pakai? minimal sebulan sekali. Sekali. Setiap hari tidak? Oh, setiap hari pakai, tapi untuk Nah, itu maksud saya. Iya. Jadi ada yang kelas berat sebulan sekali, Aha. tapi yang ringan setiap hari. Ya. Nah, terapi kita itu juga sama seperti ada yang berat dan yang ringan. Jadi yang ringan lakukan setiap hari, tapi yang berat lakukan setiap bulan. Baik, untuk maintenance. Iya, memang seperti itu. Makanya saya bilang ada sesuatu merek yang sangat terkenal di dunia. Apa itu? Namanya pokoknya depannya E, Aha. kosmetik. Oke. Dia bilang sama saya, start young, stay young. Start young, stay young. Artinya kalau Anda mau memakai kosmetik saya, Anda harus pakai waktu muda. Dan Anda mudanya awet, jadi awet muda. Iya. Kalau Anda memakai kosmetik saya setelah Anda peot, Anda tetap pakai, namanya peotnya tetap. Nice. Nah, itu kena kan? Iya. Start young, stay young. Start yang. Kalau Anda start mulai terapi di tempat saya, masih sehat, pastikan Anda akan selalu sehat. Catat itu, Catat itu. camkan ya. Yes. Jangan tunggu peot dulu. Jangan tunggu rusak dulu semua organ-organ tubuh baru Dan tetap diterapi. rusak. Iya, toh jatuhnya juga susah untuk Ya, diperbaiki. sebenarnya fungsinya. aku terus terang saja aku agak risih juga diundang kemari. Karena seolah-olah mengejek orang yang sudah sakit. Padahal nggak gitu maksudnya. Sebenarnya ya. tidak begitu. Saya hanya ingin memberikan tahu bahwa rawat itu gampang kok dirawat. Iya. Tapi Anda tunggu sampai sakit, ya Anda akan menjadi korban dari obat kimia sepanjang masa. Itu kadang-kadang tidak tega juga, tapi ya itu kenyataan. Oke. Ya. Jadi Jadi don't take it too late. Yes. Don't take it too late. Don't take it too late. Ya. Oke, selagi muda nih yang ada di studio juga Ya. ya. Selagi muda mari kita sama-sama rawat. Jadi nanti seusia Mr. Chai kita masih terlihat seperti sekarang ini. Orang kalau mau pinter belajarnya sejak kapan? Sejak muda dong. Nah sama, kalau Anda mau sehat, Anda harus belajar kapan? Mulai sehat, Iya. bukan setelah sakit. Oke. Ya, begitu juga belajar harus sedini mungkin. Makanya itu disebut dengan preventif. Saya kalau bicara sesuatu ya, orang bilang, ya kenapa nggak pakai ini teknologi canggih di operasi ini? Aduh, saya bilang, emang kamu mau? Ada orang bilang, Pak, saya punya asuransi nggak dipakai. Saya juga punya asuransi. Tapi aku sengaja nggak mau pakai. Kenapa? Ya, saya pakai berarti kan saya jadi korban. Biarlah orang yang pakai. Saya nggak usah, saya tinggal bayar saja. Jadi asuransi bagi saya is a protect. Betul. Protect ya, apabila. Ya. Tapi kalau bahasa Cina itu namanya 1i. 10.000 satu. Ya, makanya kita harus protect diri kita. Betul. Betul. Tetap perlu. 10.000 satu. Kalau satu kena kita kan kita bonyok. Tapi sebenarnya 10.000 satu itu nggak banyak. Oleh sebab itu Anda harus melakukan perawatan supaya Anda tuh tetap sehat. Baik. Sama seperti Anda mau cari duit. Tidak tunggu Anda duitnya habis dulu, baru cari duit. Salah. Iya. Pada saat Anda duitnya masih banyak, Anda cari duit. Dan Anda lebih kaya dibanding orang yang miskin cari duit. Masa sih? Iya. Betul. Do it as soon as possible. Do it as soon as possible. Yes. Oke. Lakukan sesegera mungkin. Betul sekali. So take action now. Jadi kalau Anda ngerasa sehat saja, nah itu justru pada saat Anda merasa masih sehat, itu adalah waktu yang tepat. Itu adalah untuk merawat. berkah berkat. Untuk tetap dijaga kesehatan tersebut ya Mr. Chai, sampai Anda sudah berusia pun bisa tetap merasa sehat seperti itu. Ya, Karena dan itu banyak orang bilang sama saya, ini saya sudah bypass nih, apa perlu saya rawat? Saya bilang bypass itu tidak akan sekali, itu terjadi berkali-kali. Aha.
Jadi Anda harus rawat supaya tidak ada bypass kedua. Berarti kalau misalnya sudah melakukan tindakan medis nih, entah Ya. itu bypass, pasang ring seperti itu, Mr. C masih boleh untuk Oh boleh, karena bilang saya ada pasien saya sampai 12 ring. Oh, oke. Yang terakhir itu datang kemarin itu adalah pasang 6 ring. Tahun 20 satu. 21 satu lagi jadi 2. Tahun 22 2, 4 sudah. Tahun 23 ini awal 2 lagi. Dan 6 ring. Akhirnya dia konsultasi sama dokternya, dokter bilang aku juga nggak tahu kenapa bapak kecepatannya penyumbatan tinggi banget. Berarti ada pola hidup yang salah ya, Mr. C ya? Anda benar. Jadi begini, karena kebetulan itu beliau itu adalah doktor, ahli hukum, ya. Jadi itu sibuk sekali. Jadi saya bilang, ya istrinya bilang, aduh bapak saya itu nggak punya waktu lah. Saya bilang, Pak maaf aja, ada waktunya kita berhenti. Kenapa? Karena pada saat Anda mencapai puncak karir, 50 tahun atau 60, stop di situ. Istilahnya waktu kita muda sampai 60, kita play hard, but work harder, kerja lebih keras dibanding kita bermain-main, membuat kita bersenang-senang. Ya. Tapi setelah Anda di atas 50-60 tahun, Anda harus work hard, but play harder. Jadi terbalik. Artinya waktu kita masih muda, bekerjalah keras, tetapi kalau bisa lebih keras dibanding kau bermain-main. Entertain yourself. Yep. Tapi pada saat setelah 50-60, Anda boleh bekerja keras, tapi Anda main-mainnya lebih menghibur diri itu lebih keras. Jalan-jalan ke seluruh dunia. Karena salah satu membuat orang sakit bukan hanya karena makanan. Tapi karena kerjanya duduk mikir, kemudian habis itu marah, ngomel. Not enjoy. Dia enjoy. Tapi kalau Anda sudah keluar, apa yang terjadi? Kaki Anda mulai dipakai. Jalan-jalan, sightseeing, exciting. Kemudian makan nggak? Makan itu karena happy, dia menjadi energi. Bayangkan orang habis duduk, makan. Habis makan, duduk. Habis itu mikir. Nah, perutnya makin bengkak. Gulanya tinggi. Tapi kalau habis makan, kita jalan, gula kita itu menjadi daging. Menjadi nutrisi, menjadi energi bagi tubuh kita. Sehingga Anda itu makin bahagia. Ternyata hidup panjang umur tuh bagus ya. Karena makin banyak yang kau lihat. Karena bayangkan, kalau kamu datang punya duit hanya bisa lihat sekitar rumahmu, berarti kamu nggak punya duit. Dan kamu lihat lama-lama bosan. Kalau kamu punya duit, mungkin orang Jakarta, aku ke Bali lah. Makin jauh dia terbang, 2 jam. Wih, Bali bagus ya. Dan kerjanya ngapain? Jalan. Ya tahu? Tapi kalau duitnya lebih banyak lagi, pergilah dia sampai ke Hong Kong, ke Bangkok, ke Thailand, kemana-mana. Dan dia lihat, di sini jauh lebih bagus ya. Makanannya lebih variabel ya. Ini makanan aku belum pernah makan. Koknya makanan kok enak ya. Nah, itu membuat dia exciting. Kalau dia punya duit lebih banyak, pergilah ke dunia yang dimana di sini sudah gelap, di sana gelap lagi. Loh, kenapa sini gelap? Dari sini dia terbang sampai sana, setelah 7-8 jam di sana gelap lagi. Dari sini gelap sampai sana. Mestinya kan terang kan? Karena kita punya time different. Jadi di sini sudah gelap, di sana terang. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata salju begini ya. Dan kita bahagia dengan masa salju. Padahal kalau kita kena air dingin aja kita udah gimana mengkeret gitu. Dan kita saya kembali dari Cina barat daya. Itu namanya Chongqing. Wah, itu 1 derajat. Wow. Main-main es. Awalnya saya pikir badan saya ini kayak ditusuk dengan 1000 jarum. Gitu ya. Tapi setelah saya pulang dari sana, saya rasanya kok energi saya kok berlimpah terus ya. Kok nggak habis-habis. Saya periksa darah saya. Ternyata gula darah saya juga turun, kolesterol turun, kemudian sel-sel darah saya berlarian gitu loh. Kayak anak kecil, nggak bisa diam. Berarti cocok di situ berarti. Bukan cocok. Artinya gini, pada saat kita pergi, hati bahagia, makanan juga bahagia, dan tubuh kita bergerak. Dan otak kita press, makanya repress. Wow. It's balance ya. Makanya saudara tua, work hard but play harder. Work hard but play harder. Ya.
Ini penting sekali. Jadi kalau sudah tua jangan bikin duitnya disimpan gitu. Hanya apa? Nanti nggak bisa dikonsumsi nikmati. apa? Konsumsi ini kimia, Iya. kemudian periksa. Teman saya itu loh kemarin kebetulan pasiennya periksa darah bawa ke Bangkok. Hanya untuk melihat genetik kankernya aja 3.300 US dollar, 52 juta. What? Saya bilang, "Mah," terus dia sambil nangis, "aku bangkrut nih. Kalau kakak saya tidak bantu saya mati saya." Ya, saya bilang, "Kamu loh sudah cari duit 30 tahun, kok sekarang bilang mati nggak punya duit?" "Iyalah, aku 1 bulan penghasilan saya paling 50 juta. Ini hanya dalam 1 hari habis 50 juta." Iya. Itu salah trik dia untuk bisa menikmati hidup. Tidak Karena mengikuti. seperti saya bilang, dia nggak belajar dari saya bahwa Anda harus mempersiapkan masa tua. If you are getting old, you work hard but play harder. Sip, catat, notet, kunci. Oke, terima kasih Mr. Chai. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya ya. Ini sungguh luar biasa pemirsa Semeton Jawpos TV Bali. Kita nggak cuma dapat tips atau kita nggak cuma dapat solusi bagaimana menjaga kesehatan kita, tapi juga bagaimana menikmati hidup ala Mr. Chai, gitu ya Mr. Chai ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan menarik ini dalam dialog kesehatan, tentunya hanya di Jawpos TV Bali. Kecir-keciran arah kelinderan, oyot-oyot. Sumpah mati tiang tresna, walaupun kau tak di sisiku. Uli munyin bali tiang benawang, ulenak wani. Pengurus Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Jumpa lagi dengan saya Mega. Di video kali ini kita akan membahas cara merawat luka diabetes agar terhindar dari amputasi. Luka akibat penyakit diabetes, waktu penyembuhannya sangatlah lama. Hal ini disebabkan karena kadar gula di dalam tubuh kita terlalu tinggi. Hal tersebut dapat merusak saraf, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan sirkulasi darah memburuk, sehingga menghambat proses perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Jika tidak dirawat dengan benar, luka tersebut bisa terus menyebar dan bisa berakhir dengan amputasi. Di Penyehat Mr. Chai, kami melakukan perawatan luka diabetes dengan terapi ozon luka. Terapi ini mampu mengobati luka diabetes seperti gambar berikut ini. Cara perawatannya sangatlah mudah. Luka dibersihkan terlebih dahulu, kemudian luka dibungkus menggunakan plastik yang kedap udara. Luka yang telah terbungkus di dalamnya sudah ada selang yang akan mengalirkan gas ozon. Gas ozon akan mengalir selama 15 menit. Fungsinya untuk membunuh bakteri, jamur, serta mempercepat terjadinya pembentukan sel aktif dan pertumbuhan jaringan baru. Perawatan luka ini dilakukan 1-3 hari sekali, tergantung tingkat keparahan luka tersebut. Untuk hasil yang lebih maksimal, pasien harus menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Bagi yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! Baik Semeton Jawpos TV Bali, tanpa terasa kita sudah tiba di sesi akhir dalam dialog kesehatan kita bersama penyehat tradisional Mr. Chai. Yang ketinggalan sekali lagi tidak sempat mengikuti segmen-segmen sebelumnya, boleh langsung saja cek di YouTube kami di Jawpos TV Bali. Kita sampai di sesi akhir, tapi masih ada hal-hal penting lainnya tentunya yang bisa kita gali dari Mr. Chai ya. Mr. Chai, jadi kan kita ngomongin tentang bagaimana tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol. Nah, selanjutnya Mr. Chai tentunya kita pengen dapat tips nih dari Mr. Chai ya. Kalau gitu selanjutnya untuk bisa kita mengontrol gula darah kita sebagai tanda bahwa diabetes kita tetap
terkontrol dan normal gitu, apa saja yang harus dilakukan Mr. Oke. Biasanya itu harus dilakukan ada dua ya, secara kimiawi dan non kimiawi. Oke. Nah, secara kimiawi tentu yang kita harus lakukan itu membersihkan darah. Karena bagaimanapun kalau sudah mencapai usia 50 tahun setengah baya, itu tubuh kita itu otomatis akan kecapean. Dia menjadi tua. Anda harus ada satu cara untuk mengambil kotoran-kotoran secara periodik berkala, apakah sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, untuk bersihkan darah kotor itu, supaya tidak meracuni organ kita. Kasihan, organnya sudah tua, kemudian dikasih racun lagi, ya dia tambah tua. Bayangkan kalau orang tua itu dia makan makanan junk food, seperti makan kadang junk food itu tahu ya? Iya. Nah, yang instan-instan. Instan-instan itu apa yang terjadi? Ya, dia cepat mati. Itu oleh sebab itu organ kita harus dibersihkan dengan sampahnya. Itu secara kimiawi. Jadi lakukan seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali. Tergantung daripada kualitas makanan kita. Kalau makanan kita senang yang pedas, senang yang banyak minyaknya, bakar-bakar, banyak dagingnya, ya lakukanlah seminggu sekali, sebulan sekali. Ya tapi kalau ya aku makannya daging ya tapi secukupnya, oke. Kalau gitu Anda lakukanlah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi menurut saya itu kadarnya tergantung daripada sikap Anda. Itu secara kimiawi ya. Tapi ada kedua yang namanya non kimiawi. Yaitu Anda mengkonsumsi nutrisi. Saya sering tanya, Anda tahu nggak apa yang penyebab kolesterol? Ya tahu nih, daging-daging ini, seafood ini. Anda tahu nggak yang bisa menurunkan kolesterol? Nggak tahu. Jadi mereka ternyata mengerti bagaimana meracuni tubuhnya, tapi mereka nggak ngerti bagaimana untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Jadi itu ada toksin dan antitoksinnya mereka. Jadi toksinnya mereka pakai, antitoksin mereka. Kalau mereka suka minum minuman beralkohol yang notabene merusak hati, tapi mereka lupa bagaimana memuliakan hati. Nah di sini ada muncul, kami sudah memproduksi. Ya, Anda tahu kalau mau bicara pengobatan atau ilmu, belajar sampai ke negara Cina. Nah hari ini kita sudah memproduksi banyak sekali herbal-herbal, kita bisa lihat di sini, kalau bisa di zoom. Herbal-herbal kita itu ya sifatnya sangat khusus terhadap masalah organ. Ya, coba mungkin bisa di zoom di sini. Nah, ada untuk khusus jantung, untuk ginjal, untuk fungsi hati, untuk fungsi antibodi seperti misalnya cancer, dan ada juga yang sifatnya seperti untuk masalah kanker, kanker. Jadi ini semua ada di sini. Ya. Berarti itu yang secara nutrisi ya, sebagai pengertian nutrisi juga, Mr. Iya, karena seperti saya bilang kulit aja perlu nutrisi kan? Iya. Kulit perlu nutrisi. Kenapa kita hanya fokus saja dari luar? Kenapa kita tidak fokus dari dalam? Apa yang bagus untuk energi jantung? Nggak ngerti. Ada untuk ginjal nggak ada. Ada untuk kesuburan ada. Ada untuk vitalitas nggak ada. Ada untuk nambah darah nggak ada. Ada untuk anti alergi nggak ada. Jadi semua itu ada. Oke, baik. Jadi Mr. C, kalau misalnya kita mau datang nih ya ke penyehat tradisional Mr. Chai gitu, apakah kita harus membawa hasil rekam medis atau kita harus membawa hasil ronsen ataupun apa gitu Mr. Chai untuk bisa tentu kalau bicara penyakit yang lebih serius, rekam medis yang sudah ada itu dibawa lebih memudahkan kita ya. Artinya pemeriksaannya lebih singkat ya. Tapi kalau tidak, tentu kami akan melakukan investigasi lebih mendalam. Karena di tempat kami juga ya kita ada laboratorium, ada pengeceran yang lain. Sebelum Anda melakukan terapi, kita akan melakukan serangkaian tes dan kita akan berdiskusi apa yang kami temukan. Jadi sama seperti di rumah sakit atau di klinik umumnya, Anda akan mendapatkan informasi yang benar dan komplit. Baik. Ya, jadi oleh sebab itu membawakan sesuatu jauh lebih cepat dan lebih baik. Dan tentu biasanya Anda harus melakukan secara dini ya. Harus booking dulu lebih awal lebih baik. Di mana bookingnya? Silakan di nomor telepon yang ada di bawah ini pemirsa. Sematon Jawa Pos TV Bali, yaitu di penyehat tradisional Mr. Chai, Jalan Pulau Nusa Penida nomor 33 Denpasar. Nomor teleponnya boleh kalau mau tanya-tanya atau mau booking reservation bisa di situ ya Mr. Chai ya. Betul sekali. Bukanya setiap hari tentunya Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau hari Minggu tetap buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Karena orang sakit itu nggak ada liburnya. Betul sekali dan sangat terbantu kalau di hari Minggu. Ini ada satu berita yang bagus juga. Apa tuh? Di awal tahun ini 2024 kita bawa berita baru.
bahwa kita memberikan satu promo 25%. Diskon Untuk ya di awal Januari ini. Wow, jadi ada kabar gembira nih pemirsa, yaitu dari penyehat tradisional Mr. Chai akan ada promo 25% diskon nih Mr. Betul Chai sekali. untuk melakukan terapi ozon ini Ya. dan juga liver flush, right? Liver flush ya. Itu apa tuh? Liver flush itu gini, kalau kita ozon itu sangat bagus untuk jantung sama otak. Cuci jantung, cuci otak nih. Oke, Ya. baik. Nah, kalau liver flush itu adalah essential amino acid atau asam amino esensial. Itu memang tidak diproduksi oleh tubuh. Nah, itu kita dapat dari luar. Nah, essential amino acid itu sangat penting untuk nourishing, mencuci kita punya fungsi hati dan fungsi ginjal. Jadi asam urat nanti akan bersih. Kenapa? Karena asam urat itu adalah produksi ginjal yang tidak sempurna, sehingga dia menjadi beredar, mestinya dibuang. Tapi karena ginjal kerjanya capek, akhirnya jadi banyak. Nah, begitu juga liver. Kalau liver kita kerjanya bagus, itu lemak-lemak akan terurai dengan sendiri. Jadi orang bilang, wah kalau sudah tua saya punya lemak darah tinggi dan sebagainya. Saya bilang masalah bukan seperti itu, karena liver Anda itu udah capek. Sama seperti kalau kita punya AC. Apakah setelah kerja 3 tahun, 5 tahun AC-nya rusak? Enggak. Tapi kalau nggak dingin, itu karena kamu tidak bersihkan kotor. Jadi debu-debu ini yang menempel harus dibersihkan. Nah, begitu juga dengan di dalam organ kita itu banyak sekali. Ada usan, asam urat, kolesterol, ada lemak darah, ada trigliserida, bahkan ada kanker lagi. Nah, itu nanti CA-nya mulai naik. Nah, itu kalau Anda tidak perhatikan, itu akan menggerogoti Anda. Pada saat Anda terminal, Anda tidak bisa berapa. Ya gimana? Kemo lah. Kalau sudah menyebar kemana-mana mau gimana? Ya kemo. Kalau kakinya sudah rusak gimana? Amputasi. Kalau jantungnya sudah ternyata kemudian dia sekarang di ICU menggap-menggap, ya Anda harus operasi, Anda bypass dan sebagainya. Jadi ini yang orang mengerikan sekali kondisinya, tapi takut. Tapi mereka juga tidak waspada. Kenapa? Dari dulu saya baik-baik aja kok. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang statement ini harus mereka belajar. Jadi untuk jadi tua perlu belajar. Masa sih? Iya. Untuk menjadi dewasa perlu belajar. Iya. Anda menjadi tua harus belajar. Iya. Makanya ini yang fase 2. Phase 2. Oke, baik. Tapi kayak liver flush itu seperti apa? Lewat infus saja. Oh. Ya, cairan infus ada 12 jenis asam amino esensial yang akan nourishing atau memberikan vitalitas pada hati sama ginjal. Oke, kalau ozon terapi ini kan kurang lebih 1,5 jam. Kalau liver flush berapa lama kurang lebih prosesnya itu? 30 menit. 30 menit saja. Ya, biasanya itu kombinasi adalah totalnya 2 jam. Oke, baik. Nanti kan kalau datang ke klinik penyehat tradisional Mr. Chai juga akan diajak dulu ya apa namanya Mr. Chai dicari tahu dulu ya kan keluhannya, ya, kemudian terapi yang cocok persis. apa ya. Okay. Jadi cuci itu ada cuci jantung, cuci otak, cuci liver, cuci ginjal. Kita masih ada lagi cuci usus. Masa usus? Iya, karena orang-orang yang kanker atau yang potensi kanker usus itu biasa konstipasi, dan kebanyakan kita lihat terutama wanita ya dibanding pria ya. Wanita itu banyak sekali konstipasi. Nah, kalau konstipasi itu otomatis 1 hari makan 3 kali, tapi 3 hari baru buang air sekali. Apa yang terjadi? Itu banyak sekali parasit, kotor sekali usus besarnya. Dan biasanya setelah orang dokter ketemu dan sebagainya, itu dokter bilang, ya ini harus diamputasi karena sudah mulai ada kanker di situ. Daripada dia menyebar, kita potong. Oke, jadi kayak benar-benar one stop solution deh. Yes. Dan kita di sana juga ada stem cell. Nah, jadi mau cantik, sehat, vitalitas ada. Baiklah, nanti pokoknya datang aja langsung di Jalan Nusa Penida, Pulau Nusa Penida nomor 33 Denpasar. Konsultasikan dengan beliau ini dan akan mendapatkan solusi untuk gejala-gejala atau keluhan kesehatan yang memang semeton alami seperti itu. Mr. Chai Shishit. Terima kasih Matur Suksma untuk informasi penjelasannya. Semoga kita sehat-sehat semua ya Mr. Chaya. Tetap kita harus aware sama kondisi fisik kita karena kita sendirilah yang paling tahu bagaimana kondisi itu sebenarnya, dan jangan pernah coba-coba untuk denial, jangan membohongi, saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja, padahal udah terlihat banget tanda-tanda mungkin penurunan kesehatan tersebut ya. Karena kita bukan menuju muda, kita menuju tua. Itu dia. Jadi waktu muda kita sudah ngerti, waktu tua kita belum paham. Nah, disitulah terjadi banyak sekali error ya. Trial and error itu terjadi. Jadi persiapkanlah Anda menjadi tua. Kalau Anda tidak tahu,
Anda bisa diskusi sama saya mengenai masalah kesehatan secara gratis kok. Oh, tuh dia. Bagaimana Free. kita bisa menjalani sisa hidup kita, masa tua kita, tapi tetap sehat dan enjoy life. Itu kuncinya. Oke, sekali lagi terima kasih Mr. Chai dan Semeton Jawa Pos TV Bali. Terima kasih sudah menyaksikan dialog kesehatan bersama penyehat tradisional Mr. Chai pada malam hari ini. Semoga perbincangan kami bermanfaat dan bisa membuat Anda menjadi lebih aware tentang kesehatan tubuh yang saat ini kita jalani masing-masing. Saya Putri Desi Fridayanti, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa lagi dalam dialog kesehatan berikutnya. Om Santi 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 Om.